Pemerintah akan menghapus syarat berbahasa Indonesia untuk tenaga kerja asing, dan untuk membahasnya kita akan berdialog dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Namun sebelum kita berdialog, kita simak terlebih dahulu paket berikut ini. Presiden Jokowi meminta secara spesifik syarat untuk tenaga kerja asing bisa berbahasa Indonesia dihapuskan. Alasan penghapusan ini guna meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Namun wacana penghapusan syarat berbahasa ini mendapat beragam respon dari berbagai pihak. Penghapusan syarat tersebut dianggap sebagai kepanikan dalam menghadapi kelemahan ekonomi Indonesia. Dan jika penghapusan syarat tenaga kerja asing dalam berbahasa ini dihapus, maka peluang bagi pekerja lokal dapat berkurang. Ya, langsung saja kita tanyakan kepada Mas Said Iqbal. Mas, ini rencana pemerintah, Presiden bahkan menyatakan secara gamblang untuk menghilangkan syarat bisa berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Tanggapannya? Ya, tentu kami kaum buruh di Indonesia menolak kebijakan ini. Jangan karena ingin mengejar investasi, aturan yang dibuat untuk salah satunya menjaga kedaulatan bangsa itu bisa tergerus ya. Bahkan akan mengancam, bahkan bahasa saya lebih keras lagi, memiskinkan kaum buruh di Indonesia karena kesempatan untuk mendapatkan lapangan kerja baru sangat minim karena diisi oleh orang-orang pekerja asing yang persyaratannya menjadi diperlonggar. Ini kan tentang TKA sebenarnya sudah dari mulai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yaitu keluarnya Permenaker Nomor 12 tahun 2013 yang salah satu persyaratannya harus wajib bisa berbahasa Indonesia. Kemudian atas permintaan Pak Presiden Jokowi direvisilah menjadi Permenaker Nomor 16 tahun 2015 yang tidak lagi mensyaratkan tenaga kerja asing bisa atau wajib berbahasa Indonesia. Nah, kenapa kami menolak? Pertama, tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia ini yang membanjir dalam 2-3 tahun ini yang guna mengejar iklim investasi tadi dikatakan itu adalah unskill yang tidak mempunyai keahlian khusus ya, yang dimana pekerjaan-pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh orang Indonesia. Dengan demikian kan mengancam lapangan pekerjaan itu. Itu ada datanya, Mas Iqbal? Ya, dari laporan yang kami terima, misal di Papua, kemudian di Pandeglang dan di Batam, itu adalah orang-orang yang unskill. Misal orang yang mengangkut barang, mengelas, pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dibolehkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, misal seorang accounting, seorang ahli mesin di mana mesin itu didatangkan bersama investasi yang masuk, mesin-mesin tingkat high tech ya, teknologi tinggi, itu bisa dipahami dan dibolehkan. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan itu yang sifatnya adalah unskill, tidak membutuhkan keterampilan, maka cukup orang Indonesia. Bahkan yang high-tech pun, sebenarnya orang Indonesia datang ke mana negeri yang berinvestasi itu pun bisa belajar, kemudian bisa bekerja ketika mesin itu sudah datang. Dan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu dipersyaratkannya bahkan harus ada transfer knowledge, alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia. Transfer job bahkan, artinya dalam jangka waktu tertentu setelah tenaga kerja Indonesia bisa menjalankan pekerjaan itu di sektor tertentu bahkan itu harus dialihkan kepada orang Indonesia dan ada persyaratan KITAS ya, izin. Nah, dengan demikian kejadian sekarang ini di mana para pekerja asing menjadi dipermudah persyaratannya itu akan mengancam daripada keberadaan lapangan pekerjaan bagi orang Indonesia. Nah, ini kan sebetulnya yang bahasa Indonesia apalagi itu kan, itu sebenarnya kan cara kita, cara negara kita untuk tanda petik memproteksi. Iya, tapi kalau kita melihat apa yang terjadi dengan tenaga kerja Indonesia yang keluar negeri juga, yang informal juga, itu kan juga kebanyakan juga tidak punya kemampuan bahasa asing yang cukup sebetulnya. Ya, mereka bekerja lebih kepada sektor informal. Yang Mas maksud adalah mungkin bahasa kita tenaga kerja wanita, TKW, PRT. Itu memang tenaga kerja informal. Tapi kalau pada tenaga kerja formal, TKI kita berbahasa Inggris minimal.
Itu kan menjadi persyaratan daripada ketika mereka bekerja. Misal katakan saya bekerja di Abu Dhabi, saya bekerja di Washington, saya bekerja di Bangkok terdekat misal. Tetap saya diwajibkan bahasa menjadi ukuran. Memang bahasa Inggris. Kalau menurut Anda apa yang apa namanya membuat Presiden akhirnya mengusulkan hal ini sebetulnya? Ini kan lebih banyak sebenarnya jauh sebelumnya bisa berjalan. Kan tadi saya bilang Permenaker nomor 12 2013, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Nah, ini lebih banyak kepada investasi Tiongkok. Nah, ini nampaknya ketika dilakukan perjanjian G2G, si investor, apakah investor dari government maupun investor dari private, swasta, dia mensyaratkan agar tenaga kerja mereka bisa bekerja ikut serta ketika investasi itu ditanamkan. Waktu Korea tidak, waktu Jepang tidak, ada investasi Jepang, investasi Korea jauh sebelum ini 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tetapi tadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Kalaupun ada yang sifatnya untuk mendesain atau menyiapkan mesin produksi, itu jangka waktunya sebentar, Oke, Mas sebulan Akmal, 2 bulan. kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.